Allahumma sholli ala Muhammad. Yang naik kendaraan takut kecelakaan. Kayak saya gini juga takut. Takut mbah apa ngono. Takut ora digawani berkat. Macem-macem. Mohon maaf. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut orang nyaut tok. Yang sehat takut sakit, yang sakit takut jere iki takut sehat jere. Oh ono ditutu-tutuno wong. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuma ngomong-ngomong soal rasa takut Bapak Ibu, kadang-kadang rasa takut itu penting agar kita mempunyai semangat dan daya hidup yang lebih tinggi. Kadang-kadang rasa takut itu juga penting. Jadi saya pikir kadang-kadang dalam hidup ini perlu sedikit ketakutan. Makanya duwe utang bareng ya penting. Penting kan, kita takut diuber-uber tuh, akhirnya semangat untuk kerja. Bapak, bojo cerewet bareng ya napi Loh iya, kan takut diomeli, takut kena edak-edak, akhirnya ojo sampai aku kena edak, mau muter terus kerja. Ibu-ibu juga gitu, duwe bojo kereng, punya suami kereng itu juga ada pentingnya agar ibu semakin bagus kualitas pelayanannya kepada suami, betul-betul bisa menjadi istri solihah idaman suami. Ngono. Jadi ternyata jamaah sekalian, dalam hidup ini rasa takut itu ya ono positifnya, rasa takut itu ya ono apike. Cuma ya aja nemen-nemen. Dia bojo cerewet ya gak apa-apa, tapi aja nemen-nemen cerewete. Ya Di satu sisi di hadapan Allah ada pembuktian bahwa kita tetap bisa istiqomah. Diuji pakai apapun kita tetap istiqomah. Sekalipun diuji dengan kecemasan, diuji dengan ketakutan yang luar biasa, kita tetap bisa istiqomah dalam beribadah. Allahumma sholli ala Muhammad. Satu. Yang kedua, walju' dan kelaparan. Wes gak ono kelaparan, wes ada BLT dulu, bantuan langsung telas, bantuan langsung tukaran. Sekarang diganti namanya Pak Lurah nggih, KKS Kartu Keluarga Sengsara. Nah, kelaparan itu bagian dari ujian. Bagaimana ketika manusia diuji dengan kelaparan, masih kuatkah imannya? Kadar keimannya menurun apa enggak? Kadar keimanannya berkurang apa enggak? Terus wa naqsim minal amwal, diuji dengan kekurangan harta alias kemiskinan, itu juga bagian dari ujian. Miskin itu selalu ada dan orang miskin itu wajib ada. Yang namanya miskin itu sampai kapanpun tetap ada, sampai kiamat kurang sedino. Wong melarat yo tetep ono, mulai zaman Nabi Adam sampai Adam Malik, sampai Adam Jordan, sampai Adam Air, sampai Lek Kasdam. Namanya orang miskin itu pasti selalu ada. Dalam hidup ini ya ada kaya, ada. Ya kalau nggak ada miskin ya nggak ada kaya. Lah kalau semua orang kaya, terus yang bersih sampah sopo, yang tukang ogrok-ogrok itu sopo, yang jadi buruh, yang jadi karyawan sopo, mosok kabeh dadi bos. Makanya yang kaya disuruh zakat, disuruh infak, disuruh sedekah, itu karena ada yang miskin, karena sama-sama ujian. Maka yang miskin jangan bersedih, jangan menyesali diri, teroret sama ngono. Yang kaya janganlah bangga, jangan membusungkan dada, telat. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Lah ngono ya. Wes, antara kaya dengan miskin memang ujiannya lebih berat yang miskin. Kadal faqru ayyakuna kufran, hampir-hampir kemiskinan itu menjadikan kekufuran. Wal anfusi, kekurangan jiwa alias kematian. Mati juga bagian dari ujian. Matinya keluarga, matinya orang tua, matinya anak, matinya saudara, matinya kerabat, itu bagian dari ujian, karena mati itu wajib. Al mautu babun fakullun nasi dakhiluh,
Kematian itu ibarat pintu yang setiap manusia pasti akan memasukinya. Ra usah wedi, wong mati iku gampang. Ra usah latihan, ra usah penataran, mesti iso. Wassamarat, dan kekurangan buah-buahan, dalam hal ini yang dimaksud adalah krisis. Seperti yang mohon maaf akhir-akhir ini melanda bangsa Indonesia tercinta. Perekonomian kita lagi terpuruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar tembus 13.000 lebih. Emang negara kita itu ya prihatin, belum bisa lepas dan bebas dari KKN. Tadi sempat saya singgung juga, pemimpin negeri ini semuanya KKN. Wes entuk presiden pitu ya KKN kabeh. Presiden pertama Bung Karno, ganteng, gagah, keren, trendy, gentle, bagus sehingga dikagumi, perempuan dicintai banyak wanita, terpaksa beliau KKN, kanan kiri nona, banyak penggemarnya. Yang kedua Pak Harto, perekonomian jadi kendaraan utama sehingga beliau KKN, kanan kiri nilep. Setelah itu Pak Habibie memimpin negeri ini dalam kondisi negeri yang belum stabil, beliau juga KKN, kanan kiri nabrak. Bingung. Setelah itu almarhum Allahu yarham Gus Dur, dengan keterbatasan penglihatan beliau, mata zahirnya nggak bisa melihat tapi mata batinnya sangat tajam sekali. Karena keterbatasan penglihatan maka Gus Dur pun KKN, kanan kiri nuntun. Makanya aku dulu waktu Gus Dur jadi presiden, banyak orang yang demo, Gus Dur harus mundur, Gus Dur harus mundur. Aku marah besar, ngomong sakarepe, jangankan mundur, wong maju lho dituntun. Dikongkon mundur ya apa? Setelah itu Bu Mega memimpin negeri ini, ya perekonomian belum stabil, banyak aset negara yang terjual, beliau KKN, kanan kiri nego. Bareng ngoten Pak SBY katanya penuh keraguan dalam kesantunan, beliau KKN, kanan kiri nuntut, kanan kiri nanya. Saat niki Pak Jokowi yo KKN, kanan kiri naik. Oh, popo muda kabeh regane mbuh. Nah, ora usah tepuk tangan. Nah, diuji kayak gini, macam-macam ujian ini. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi yang diberi kabar gembira itu orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang ketika tertimpa musibah mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun bentuk ujian, apapun bentuk musibah yang menguji keimanan kita, harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kita harus menerima ketetapan Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz, lahirnya kapan, berapa rizkinya, siapa jodohnya. Sama nih ngerungokno tagak lagi. Siapa orang tuanya, kapan iya matinya, itu semuanya sudah ditetapkan oleh Allah, sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Suratan takdir itu sudah ada, sehingga kita harus menerima ketetapan Allah ini. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan, tapi orang sukses itu adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan dalam hidupnya. Kok begitu? Ya, karena sesuatu yang berhasil didapat dari keinginan itu belum tentu menjadi kebaikan dalam kehidupannya. Understand? Sehingga Allah mengajari kita kalau berdoa memohon kepada Allah itu tidak disuruh meminta apa yang kita inginkan, tapi disuruh meminta kebaikan dunia akhirat. Lek ndonga nyang Gusti Allah iku ora kok dikongkon njaluk apa sing dikepingini, tapi dikongkon njaluk kesaenan dunia akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah mugi panjenengan paringi kula ten ngene donya niki hasanah, kebagusan, kesaenan, kebaikan.
wa fil akhirati hasanah, lan mugi panjenengan paringi ten akhirat kula nggih hasanah, kesaenan, yang hasanah fid dunya dan hasanah fil akhirah. Lah iku yang waqina adzabannar. Dadi dikengken nyuwun kesaenan, mboten dikengken nyuwun napa sing dipingini. Tidak memohon keinginan tapi memohon kebaikan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi orang yang berhasil mendapatkan sesuatu yang diinginkan itu belum tentu orang sukses, karena kadang-kadang itu tidak jadi kebaikan. Ono wong kepingin dadi anggota DPR, kampanye sana sini, blusukan sana sini, wong semper diparani, wong meteng dijaluki dukungan, wong duwe gawe ya ditekani, biayane entek miliaran. Berhasil dene dadi anggota DPR, tapi belum genap 1 tahun masuk penjara karena korupsi. Ini kan dia berhasil mendapatkan apa yang diharap, apa yang diinginkan, tapi tidak mendapatkan kebaikan. Understand? Mulane ojo meri karo wong sing berhasil mendapatkan sesuatu tapi merio karo wong sing apik. Jangan iri dengan orang yang mendapatkan sesuatu, tapi irilah dengan orang yang baik. Ono wong nang sregep ngajine, rajin tahajute, sregep sedakoe, apik karo tangga-tanggae. Iri yo sampean, ya Allah, wong kae lho kok cek sregepe ngaji, wong kae sregep salat tahajud, wong kae sregep maca Quran. Iri, tapi lek ono wong entuk hadiah, ono wong entuk door prize, enggak usah iri. Belum tentu hadiah itu jadi kebaikan buat dia. Ono wong entuk door prize oleh sepeda motor wanyar gris, lagi ditumpaki sedina lo bres tubruk teleler. Berarti kan itu tidak jadi kebaikan. Paham napa mboten? Rungokno ki ngaji temen. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pernah berkata, kalau saya menginginkan sesuatu, maka saya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ikhtiar, saya usahakan maksimal semampu saya. Ketika doa saya dikabulkan Allah, ketika usaha saya berhasil, maka saya berterima kasih kepada Allah. Saya alhamdulillah, berarti keinginan saya di ACC sama Allah, berarti keinginan saya disetujui sama Allah. Tapi ketika saya menginginkan sesuatu, saya berdoa kepada Allah, doa saya tidak dikabulkan, saya ikhtiar, saya usaha, dan usaha saya gagal, tidak berhasil, saya lebih berterima kasih lagi kepada Allah, luweh matur suwun maneh, luweh alhamdulillah, wah temenanan, padahal saya gagal. Kok alhamdulillah? Ya, karena yang akan terjadi bukan keinginan saya, akan terjadi adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan saya yakin kehendak Allah pasti terbaik untuk saya. Kehendak Allah jauh lebih baik daripada kehendak saya. Paham? Kalau kehendak saya keturutan, belum tentu itu jadi kebaikan buat saya. Tapi kalau yang terjadi adalah kehendak Allah, pasti itu yang terbaik buat saya. Fasa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian membenci sesuatu, padahal sesuatu yang kalian benci itu baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kalian mencintai sesuatu, senang sesuatu, padahal sesuatu yang kalian senangi itu jelek dan buruk bagi kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui baik dan buruk buat kamu, sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka sing paling selamat nderek Gusti Allah mawon nggih. Nderek Gusti Allah mawon nggih. Ngalami napa mawon nderek ketetapane Gusti, nampi keputusane Gusti Allah. Meskipun kadang-kadang nggak sesuai dengan harapan kita, nggak sesuai dengan keinginan kita. Saya punya pengalaman pribadi, boleh cerita? Boleh. Saya itu dulu waktu masih di pesantren pernah jatuh cinta sama cewek. Jujur, cintaku ditolak. Ini ambil hikmahnya saja. Dia itu emang baik, ya cantik sih, terus ya solihah menurut saya waktu itu. Dia juga setia, juga jujur, diajak ngobrol juga enak, nyambung gitu loh. Dan ketika tak ajak omong itu dia kayaknya selalu kasih harapan ke aku. Aku lo tiwas GR, bareng tak tembung serius lah kok ditolak.
Masya Allah, memang perempuan itu jinak-jinak merpati. Bener jinak-jinak merpati. Koyoke nyeneng no, meneng nurut, manut, dicedhaki ya meneng. Bareng arep dicekel lah kok mabur. Iki ono sing model ngene iki ono. Aku ngerti, pokoknya wonge nganggo kudung. Subhanallah. Waktu itu saya hampir drop dari pesantren. Habis gagal cinta sih. Aku kadung suweneng cintaku luwih sekonyong-konyong. Yo ngono kae lah, aku juga pernah kasmaran, kelingan. Apa-apa yo eling. Mau makan teringat padamu, mau tidur teringat padamu, mau apapun teringat padamu, kekasihku. Ternyata cinta aku ditolak. Aku hampir drop dari pondok. Kadek mondok-mondokan, boleh. Tapi alhamdulillah saya diberi kekuatan oleh Allah. Saya lulus dari pesantrennya, kemudian nikah. Tapi nikahnya duluan dia. Tahu? Sekarang aku di sini, dia di sana. Dia udah nikah, saya juga nikah. Lama nggak ketemu. Kira-kira ada 5 atau 6 tahunan itu terus ketemu. Begitu ketemu itu saya kaget. Ya Allah, iso malah belek. Aku sampai gak percaya, mosok iya iso malah jeber kabeh. Padahal biyen aku tergila-gila. Saiki iso malah koyo ngene lah, bojone iki kuru. Aku lho ndak wani nanya. Ternyata aku dapat informasi gini, ya Allah, itu yang dulu saya anggap baik, saya anggap solihah, saya anggap luar biasa, ternyata jahat, ngalang-ngalai mak lampir. Nah, sing lanang kurui perkara sakit-sakiten digetaki emben. Aku terus mikir, untung kasih do dadi bojoku. Lah umpama dadi bojoku ra iso mati tuwa aku. Ternyata yang saya inginkan itu belum tentu baik. Dan sekarang saya dengan istri saya ya bahagia. Maka kita harus menerima ketetapan Allah, meskipun kadang-kadang nggak sesuai dengan keinginan kita, karena kita itu nggak tahu mana yang terbaik buat kita. Kita anggap ini nggak baik bagi kita, padahal sebenarnya baik. Yang kita anggap ini baik bagi kita, padahal sebenarnya nggak baik. Uang sing nggak paham akeh. Loh, ini kan lagi booming akik sekarang. Bagi orang yang nggak paham akik, pokok ada batu kok kerlip-kerlip, celeram, mencorong, wes saweneng. Wah, iki wapi, iki batu akik iki wapi, soalnya mencorong, celeram, gebyar. Harganya cuma 100.000, 200.000. Saweneng dekne. Seneng. Dia dikasih jemerut Kolumbi yang asli, sak jagung ini regane 750 juta. Itu malah gak doyan deh. Kayak apa watu ini? Watu kok burkeram? Batu apa ini? Dia lebih seneng yang celeram padahal regane mek 100.000. Kenapa? Karena dia nggak tahu mana yang baik. Paham napa mboten maksud kula? Jadi dalam kehidupan ini ada gambaran satu keadaan yang kelihatannya semrawut, kelihatannya ruwet, padahal itu istimewa. Sebaliknya ada yang kayaknya indah, menggiurkan, semua orang terkagum-kagum, padahal itu murah, bahkan murahan, ketengan. Maka kalau mengalami kejadian apa saja, kembalikan kepada Allah, menerima ketetapan Allah, meskipun kita nggak menginginkan itu, dan kita harus yakin bahwa yang kita dapat itu yang terbaik buat kita, walaupun pada saat itu kita nggak ngerti baiknya di mana. Ojo malah ngersulo, pemaneh marah-marah, sambat-sambat. Ya iya lah iya, aku ya wis ndonga, ya wis ikhtiar, ya wis tak rewangi poso Senin Kemis barang, nyatane ya sik gagal. Makanya aku kadang-kadang lek mikirno Gusti Allah imumet dhewe kok. Karepe piye kok ora cetha. Nek Gusti Allah kok mbok kok nurut karepmu iki lho sing dadi pangeran sapa? Halo? Halo? Paham napa mboten? Anda seorang istri
Habis cekcok sama suaminya, entah masalah apa, pokoknya geweker cekcok, geweker. Akhirnya ketemu koncoy, wajahnya masih merah membara, lambene lho sik molor 8 cm sik. Raine sik ngelumpuk ngono sik. Habis cekcok sama suaminya, terus dia curhat karo tetanggane, ya Allah mbak aku kesel ngerasake bojoku, pegel utekku ngerasake bojoku katok. Wong lanang kok ndableke ram. Pegelen aku ngerasake bojoku. Ngapunten. Dene rumangsa pegelen ngrasane bojone. Aku biyen duwe pacar kae kok umpama aku nikah karo kae paling uripku ya enak. Saiki duwe bojo iki jan nganyelno ati tok uripku ngono. Itu ndak boleh. Halo. Dikira kalau dia nikah sama pacarnya yang dulu mencintainya itu mesti bahagia. Ya tambah hajur-hajuran kadang-kadang. Hoi. Loh itu kejadiannya ada kok. Ada artis, ya koncoku yoan. Ora percaya ya wis. Kan sama artisnya. Jarene lurahmu mau lho. Lho wong aku kok dibandingno karo Syahrini lho. Ora masuk akal blas. Ini bintang film, artis, bintang film, aktris juga. Dia jadi anggota DPR. Nikah udah 10 tahun. Selama nikah itu dia nggak merasa bahagia. Kurang begitu cinta sama suaminya. Dia selalu terbayang-bayang dengan mantan pacarnya waktu di SMA dulu. Jadi selama 10 tahun rumah tangga itu loh. Andaikan aku nikah sama dia dulu mantan pacarku waktu di SMA. Andaikan 10 tahun niku. Akhirnya rumah tangganya berantakan, cerai sama suaminya. Subhanallah ya kuasane Allah. Tuh mantan pacarnya waktu SMA, yo jadi dudo, pegatan ambek bojone. Akhirnya terus nikahan. Ternyata hanya mampu bertahan 2 minggu pegatan. Bayangke toh. Selama 10 tahun lek andaikan umpamane jikalau misalnya ternyata hanya bertahan 2 minggu. Lek andaikan 10 tahun bertahan mek 2 minggu. Begitu ditanya, loh kenapa rumah tangganya kok hanya seumur jagung cuman 2 minggu? Jawabannya apa? Dia nggak kayak dulu lagi kok. Dia udah beda banget, nggak kayak dulu waktu masih di SMA. Paham apa mboten maksudnya loh? Makanya kita itu ndak boleh ngomong andaikan umpama dalam bahasa nenggonku lek ngarani jatoo. Jatoo nggih? Mriki nggih wonten jatoo. Nah, mulane gak oleh ngomong jatoo gak oleh. La tajatok. Fa innal jatoo minasyaiton. Tak baleni. Dalile la tajatok. Fa innal jatoo minasyaiton. Jangan ngomong jatoo. Karena sesungguhnya al jatoo itu datangnya dari setan, idenya dari setan. Gak oleh ngomong jatuo ini ndak oleh. Ono uang ya waktu niki loro nemen wis rungokno. Dia muntah darah, sor, bawa ke rumah sakit, diperiksa sama dokter, terus dokternya bilang ini harus segera masuk ruang ICU. Akhirnya perawatnya telepon yang bagian ICU, ternyata ICU-nya udah penuh. Laporan, Pak Dokter, ICU-nya udah penuh Pak Dokter. Oh, cari rumah sakit lain yang ICU-nya kosong segera karena ini udah darurat. Akhirnya ini perawat telepon rumah sakit satunya, penuh juga ICU-nya. Telepon lagi rumah sakit yang satunya, penuh juga ICU-nya. Sampai rumah sakit sak kabupaten ini ICU-nya penuh kabeh. Ke kabupaten sebelah ICU-nya penuh semua. Akhirnya telepon dapatnya di RSUD Dr. Sutomo Surabaya itu yang ada ICU-nya. Segera diperintah sama dokternya, segera kirim ke RSUD Dr. Sutomo karena ini segera harus masuk ruang ICU. Kirim, coba tiu. Banter, siapa ngomong persis mau? Mbak anggap lambeku ambulan ngono. Yo namanya orang menirokke kan yo ya harus dipersis-persiske ngono iku to. Ya mosok nirokke ambulan kok ngek. Ambulan nopo iku? Yo sampai RSUD Dr. Sutomo masuk ruang ICU. Setelah setengah jam alhamdulillah mati. Begitu dibawa pulang, ini banyak orang yang layat, banyak orang takziah, itu omongannya meh podo,
Orang-orang yang gerombol-gerombol, rasan-rasan gerombol-gerombol, ngomong-ngomong yang takziah itu omongannya meh podo. Umpama ora telat mlebu ICU, paling-paling ya sek selamat. Jatuh. Kok nang cepet isok masuk ruang ICU, mungkin yo iso ketulungan nyawane. Tolong dijawab, omongan ini bener apa salah? Ya alhamdulillah muda cerdas iki gitu ya. Bar dilokno arep ana sikil munggah langsung cerdas. Jelas salah. Wong ayate Quran wis jelas. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal kematian telah tiba, tidak bisa ditunda sedetik pun nggak kena diundur. Allah, laron kok mlebu menjero iki. Laron cewek iki jelas iki. Wis jarno tak pletes kok. Salahe mlebu menjero. Guys yang digerayangi kene. Nganggite gak keri po. Larane bento yang ngono iku. Kok ora gelem nang gone mbak-mbak. Demikian pula tidak bisa diajukan meskipun setengah detik, seperempat detik, 1/100 detik juga tidak bisa diajukan. Jadi wis ditulis ndek gone Lauhil Mahfuz wis ana tulisane, wong iki sok matine kangelan golek ICU. Wis ana catetane, kaya aku saiki ngaji terus dirubung coro-coro bareng ngene iki. Nang gone Lauhil Mahfuz wis ana catetane. Nah terus ane wong loro sing metungkruk nang gone kursi. Lah iki ya wis ana catetane nang gone Lauhil Mahfuz. Sing nyuting antek ndenger bareng iki. Lapo demek saiki. Nganti ngene ngene. Jadi sudah ditulis di sana nanti perjalanan hidupnya Anwar Zahid itu gini. So tanggal sekian ini ngaji di sini, nah, terus dikepung cewek ayu-ayu gini. Gak usah nyawang. Nggak level kalau kamu. Nah, ini wis ono catetane. Makanya tidak boleh bilang jatuh. La tajattu. Fa innal jatuh minasyaiton. Sehingga saya ulang, kita ini harus menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya ada musibah keluarga yang meninggal, ya kita harus terima. Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi. Nah, ini ana wong mati aja lali alhamdulillah. Nanti ana wong mati, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Segala puji bagi Allah. Sesungguhnya kita itu milik Allah, kita itu dari Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Biasanya kita kalau ada orang mati kan lali alhamdulillah. Ana wong mati biasanya kamu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tok. Alhamdulillah lali. Tapi lek sing mati wong elek ngono iku ya. Lek sing mati kok wong elek, korak, bajingan tengek. Ngono ku biasane alhamdulillah. Penyakit Indonesia ya sitok kuwi. Saiki wis modar ketepaan. Loh, mesti ana sing protes. Mau mati kok alhamdulillah. Loh kita bilang alhamdulillah, kita ngucap alhamdulillah ora kok nyukurke. Kita ngomong alhamdulillah itu kan kita muji kepada Allah. Bahwa segala puji milik Allah. Kemudian disambung dengan tarjih, kita mengakui, menyadari sepenuhnya bahwa segalanya dari Allah, segalanya milik Allah, dan segalanya akan kembali kepada Allah. Understand? Ya wes, maka ketetapan Allah harus kita terima. Ujian-ujian itu pasti ada. Untuk mengetahui kita diuji ini istiqomah ndak ibadah kita. Ketika kita diuji, diberi sakit, ketika kita diuji, diberi paceklik, nggak punya duit, ada pengajian, tetap berangkat apa enggak? Semua ngaji berangkat. Atau kalau dengar pengajian mau berangkat, terus cangkeme takon dhisik sing ceramah sapa? Ini ujian.
Maka subhanallah, kalau malam ini penjenengan hadir di majelis yang mulia ini yakin penjenengan termasuk orang-orang yang dirahmati Allah. Penjenengan termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah. Lo nek gak entuk hidayah orang iro tekan kene wis mentelengi joda akbar kowe. Omahku yo ono TV-ne. Yo gitu loh. Dan rahmat Allah, hidayah Allah itu nggak ada kaitannya dengan kebencian. Sorry, rahmat Allah itu kaitannya dengan hidayah, petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nek dikai hidayah karo Gusti Allah, diparingi rahmat karo Gusti Allah, model ngene iki harus istiqomah, harus kita pertahankan selalu. Kenapa? Karena yang namanya setan, sorry aku ngomong setan karo nyawang mrene ya. Oh ya mrene ganti. Nyawang nanti ngene. Karena yang namanya setan itu terus dan terus dalam menggoda manusia. Nggak ono entek. Setan udah bersumpah. Fabima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'ina illa 'ibadaka minhumul mukhlasin. Sumpah setan ini, Tuhan, karena Engkau telah mengutuk aku, karena Engkau telah menganggap aku tersesat, karena Engkau telah menghukum aku Tuhan, maka aku bersumpah akan aku bikin yang namanya dosa dan maksiat itu indah dalam pandangan manusia, menggiurkan bagi manusia, sehingga mereka berbondong-bondong untuk melakukan dosa dan maksiat tersebut, sehingga mereka semuanya tersesat sebagaimana aku yang tersesat. Iku sumpah setan. Maka jangan heran jamaah sekalian, dulur-dulur, kalau yang namanya dosa dan maksiat itu pasti indah dan menggiurkan, karena memang dibikin indah sama setan. Jangan heran nganakno duit niku enak, jeneng. Gak seneng ya apa ngutangi 5 juta, 5 wulan iso dadi 15 juta. Korupsi indah, menggiurkan. Emang dibikin gitu kayak setan. Namanya minum kopi, ini enak, tak coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menengo nak klebon laron. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Minuman kopi ini enak, jahe enak, dan semua yang ada di sini enak, teh enak, susu enak, minuman itu enak. Tapi yang dibikin indah dan menggiurkan sama setan adalah ciu. Saya kurang tahu kenapa dinamakan ciu, tapi kata orang-orang itu kalau dicukit tutupnya muni ciu. Makanya diarani ciu. Lah tempat dibuka tutupnya ciu. Saya pernah datang ke satu kota, di situ ada mall besar. Masuk mall pertama, begitu masuk mall itu toko besar pertama itu penjual ciu, berbagai macam merek dipajang di sana, masya Allah luar biasa, ratusan merek. Yang dodol wong wedok ayu, tapi melarat. Kau ngerti nek melarat? Ngerti, wong rata-rata sing dinggoe katoke adike sing SD. Cawek-cekak. Lah cara sugih kan ya iso tuku sing landung to. Ndekne ra iso tuku sing landung sing dinggo cawek-cekak sak mene-mene. Aku langsung balik cengkelaan. Aku nek ketok ngono-ngono ku kan alergi. Mbok padano karo sampean. Oh seje. Itu ya, setan itu seperti itu. Tolong perhatikan. Melalaikan manusia dari waktu itu kerjaan setan. Kalau dalam Islam kan kita selalu diingatkan waktu, jangan sampai lupa waktu, jangan menyia-nyiakan waktu. Sehingga dalam Al-Quran banyak sumpah pakai waktu. Wal asri demi waktu asar, wal duha demi waktu duha, wal laili demi waktu malam, wal fajri demi waktu fajar, was subhi demi waktu subuh. Apa kok wal zuhri bareng iki? Ayate apa kuwi sing wal zuhri? Ora iso, ora usah nyawut. Meneng njere ning ayat wadzuhri gak matuk blas. Halo bro. Nah, wes. Ini agar manusia selalu ingat waktu, karena waktu itu penting. Yang menyia-nyiakan waktu pasti dia akan tergorok oleh waktu itu. Mohon maaf. Sampai sekarang di Makkah sebelah Masjidil Haram itu dibangun hotel lantai 99. Kowe rong tau mrono tak ceritani ngandel lho. Di atas Grand Zamzam itu, di
atasnya itu dibangun jam raksasa. Kau pedi lek tahu lihat di internet yang ono lampune ijo-ijo gitu. Tahu roh ya? Alhamdulillah. Tiba ya roh tiba. Nah, itu dari jarak 30 km jam itu sudah terlihat. Itu salah satu filosofinya kan mengingatkan umat tentang pentingnya waktu. Tapi kalau setan itu manusia selalu dilupakan dengan waktu. Ben lali waktu, sibuk dengan dunia, asyik dengan dosa, lali waktu, tahu-tahu tua, tahu-tahu oek. Mana sering ngrungokno ngaji ku angger krungu oek maksudnya mata. Begitu dia sudah iya, baru dia bergetun. Menyesal lho. Rabbir ji'uni la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla. Wis mati no lagi ngono. Rabbi doh Tuhan kami. Wahai Tuhan, kembalikan saya hidup di dunia lagi. Saya akan memperbaiki kesalahan saya. Saya akan melakukan amal-amal kebaikan. Jare malaikat al-kasepu. Lho kowe ku biyen nyapa wae nalika saya urip nang donya. Nyapa wae kancamu berangkat pengajian, kowe kok malah wong tanggamu budal jamaah subuh, kowe malah kelon karo putu. Nyapa wae biyen saiki kok lagi njaluk dibalikke nang donya. Telat bro, telat. Subhanallah. Nah, setan ini selalu seperti itu. Siapa yang lolos dari godaan setan? Siapa yang kebal dari godaan setan? Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Orang yang ikhlas itu yang aman dari godaan setan, lolos dari tipu daya setan. Maka ayo latihan. Ayo urip sing nyambut gawe sing ibadah sing ngaji ya sing berkeluarga berumah tangga nggih sing ikhlas itu orientasinya ibadah, ikhlas itu orientasinya ridha Allah. Misalnya takoni, Mas, sampean kok kawin karo mbak iku Mas? Ya saya lihat dia itu solihah, dia jujur, dia baik, dia setia. Saya niat ibadah. Itu insya Allah ikhlas. Orientasi ini ibadah, orientasi ini ridha Allah. Ojo kok, Mas nyapa sampean kok kawin karo bocah kuwi? Bocah hitam manis kok. Ya tak rabi. Iki gak ikhlas iki. Biasanya gak kira awet. Karena orientasinya mergo dene hitam manis. Iya isih muda, hitam manis. Begitu sudah tua, hilang manisnya karek. Akhirnya wis gak direken istrinya. Takoni koncoe, Mas, bojo sampean kok gak patek sampean reken saiki. Manisnya wis entek. Saya tak reken. Kasihan istrinya, ngenes. Kata si istri, sungguh kejam suamiku. Habis manis, hitam dibuang. Gak kira awet, gak kira sakinah. Karena orientasinya bukan ridha Allah. Karena dia kaya, mau nikah. Karena kaya. Iya, kalau masih kaya, masih sayang. Begitu kekayaannya hilang, hilang pula sayangnya, hilang pula cintanya. Ketika masih muda, pinter kerja, duitnya oke, yang belanjanya oke, sayang banget, lek manggil mesra, papa. Karung gelendot neng banggaane papa, 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 papa terus. Begitu si papa udah nggak kerja, pensiun, nggak untuk gaji, nggak bisa belanjani, terus dipamah-pamah. Rahmat Allah itu kaitannya dengan hidayah, kaitannya dengan petunjuk. Nah, ciri-cirine wong sing entuk rahmate Gusti Allah niku ayate ngeten. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم والمؤمنون والمؤمنات. Ora usah urus-urus urusane wong.
Mbah Pak Lurah ingon-ingon zaman model aneh-aneh. Orang-orang mukmin laki-laki dan orang-orang mukmin perempuan, rungokke. Malah sibuk perkara kodok kok celoro apa. Aku masih gak ketok lo ngerti. Wong aku roh mencolot plek ngono mau. Ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian yang satu itu menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Ciri khasnya orang mukmin itu saling tolong bantu ngono. Kalbunyanil wahid ya syuddu ba'duhum ba'da. Kira ngerti ya ben. Ini cirinya orang mukmin. Tolong menolong dalam hal apa? Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Ya, memerintah kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, mendirikan shalah. Wa yu'tunaz zakah, memberikan zakat. Wa